Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada 3 bulan lebih. Saya berharap bulan Mei, Juli, Agustus. Ini pasti di Saudi 90 harian. 3 bulan aja. Alhamdulillah setelah beberapa bulan kita tidak silaturahmi karena saya ada tugas. Kita bisa silaturahmi kembali dalam kajian. Saya bertanya-tanya juga kalau pasal di sini bumi, dari pasal di sini kajian rasanya, karena ya apa sih karena kondisi tugas dan saya maklumi lah. Ada beberapa masjid kayaknya harus ada yang ganti juga selanjutnya kalau saya diganti itu tahun ini juga. Jadi karena ternyata masjid kami masih kita masih berlanjut juga. Jadi ada beberapa masjid dan saya sangat mengerti memahami karena tugas yang agak lama sehingga khawatir bolong dan banyak bolong kemudian diganti sama ustaz yang lainnya. Tidak apa-apa. Kita silaturahmi dalam kajian. Saya bingung, saya punya tafsir apa? Tafsir itu apa ya? Tafsir ya. Katanya tinggi atau itu lupa saya. Jamaah yang pertama sebelum tafsir ya saya mau izin boleh oleh-oleh buat pertemuan kita bersama. Jamaah yang pertama meninggal itu saya ingat namanya Pak Suprapto. Pak Suprapto kalau nggak salah. Ada di sini? Ada. Mohon maaf kalau ini salah nama ya. Dan beritahu, saya ikut menyaksikan setelah proses pemandian, pengkafanan, ikut sampai selesai dikafankan karena hari Jumat. Jadi di depan masjid Nabawi, di depan masjid Nabawi itu tempat pengurusan jenazahnya. Ini masjid Pak. Di sebelah situ kayak di rumah situ, kayak di rumah yang sebelah sana. Nah, kemudian kita selesai itu semuanya, ditanya betul nggak nomor jenazahnya nomor ini, dia. Jadi ada 2 orang dari ke konsulat jenderal, saya sebagai kadaker, kemudian juga ada perwakilan dari keluarga 1 orang, kita berempat sudah dibawa dari rumah dari tempat pemandian ke masjid, sudah mau Jumat, maka kemudian kita dibawa ke mobil golf, masuk lewat pintu depan imam dan langsung masuk ke auto. Posisi jenazah di sini. Jadi imam nanti ada kayak tembok. Nah, posisi jenazah ini berbaris ada sekitar 10 atau berapa jenazah. Selesai sholat Jumat, jadi kita yang mengatakan posisinya dimasukkan ke auto. Iya, Allah tadi yang Eropa Mu'tazam di Allah, masuk ke Allah tanpa pakai AC ya, tanpa pakai strategi, masuk ada Bismillah Rusul ya. Jadi keluarga ya. Jadi kita yang dipercayai keluarga karena isinya kan boleh mendampingi ya. Kemudian selesai sholat Jumat, kita masukkan ke mobil golf lagi. Tapi tidak sampai mobil golf, jamaah sudah kita diangkat aja. Diangkat, pas diangkat itu baru mulai angkat, orang berbuat. Dimakamkannya di mana? Di bawah. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sudah sakit parah, beliau mengatakan cepat bawa saya ke Madinah. Rasa umurnya ajalnya sudah dekat. Kenapa? Agar saya bisa dimakamkan di mana? Di mana? Nomor itu diriwayatkan
Ada seorang anak yang meninggal dan orang tuanya bermimpi, Pak. Bermimpi minta kepada ayahnya supaya diganti kuburnya, dipindahin maksudnya. Ini mimpi biasa. Terus kemudian mimpi terus itu minta kuburnya, minta kuburan itu pindahin. Akhirnya penasaran dia, ini dalam kitab yang bodoh ya. Maka kemudian akhirnya dia pergi ke kubur, bertanya, ini kubur siapa ya? Kubur siapa? Ternyata kubur sebelahnya ini orang yang inilah melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar sekali di kuburan itu. Nah, pada Allah akhirnya kemudian dipindahkan ke kuburan anaknya ke tempat yang lainnya. Setelah itu bermimpi lagi. Ini dalam kitab, Pak. Di riwayat seperti itu. Artinya bahwa kalau di dunia saja kita senang untuk bersahabat dan berteman dengan orang-orang soleh, maka sebenarnya juga di kubur juga ada cita-cita kita selain punya rumah. Di mana kubur jalannya? Iya. Atau ada yang cita-cita pindah lagi, Pak? Terus ya, meskipun banjir dikit terus ya. Gak banjir sekarang deh ya. Nggak sama aja nggak banjir. Nah, jadi kalaupun di rumah di dunia ini kita pengen punya sahabat, tetangga, orang-orang yang soleh, maka itu juga boleh kita jadikan target untuk kita meninggal juga ada dimakamkan di tempat yang mulia. Salah satunya ada niat kita meninggal dimakamkan di Bali. Karena Allah sahabat, sebagian sahabat itu dimakamkan di mana? Nabi istrinya Rasulullah Utsman bin Affan, yang sahabat-sahabat besar itu, Pak, yang dimakamkan di Maki. Nah itu kayak Rasulullah tuh, jamaah yang pertama, ini kan biasanya jamaah pertama bisa otomatis gitu kan, masuk media segala macam itu betul enggak, katanya dimandiin terus di sholatnya di Masjid Nabawi gitu kan. Nah, terus kemudian dimakaminya di mana? Karena saya yang ditanya terus itu kan dikawal lah, mulai dimandikan, disolatkan sampai dikuburkan. Betul, Pak. Jadi ketika diangkat itu baru sebentar ada yang duduk lagi, sebentar ada yang duduk lagi, sampai itu Masjid Al-Ikhlas ya. Jadi dibagi itu, Pak, di masjid ini. Terus ujungnya itu jatuh taruh di ujung lah. Ada mungkin sampai Masjid Al-Ikhlas ya. Belum apa ya? Kalau dia ya. Ada mungkin ada jangan jauh kan, udah trigger 12 jam 1 itu kan panasnya pas saat itu mungkin sekitar 45 ke atas itu 45 panas ya Pak? Iya 37 panas seperti itu. Nah itu orang yang bopong apa ngangkut ya, orang yang ngangkut itu berebut gitu kan. Sampai kemudian yang masuk ke kuburan juga kayak berebut masuk itu kemudian di liang lahat segala macam, nah berebut itu. Nah saya penasaran, ini orang berbunyi hari Jumat, kemudian kayak juga ya kan dari kita ada siapa dia gitu, tapi orang-orang pada berebut ngangkat gitu, berebut gitu. Nah, saya ajak teman, yuk silaturahmi ya sebenarnya kan, silaturahmi istrinya saya kan, penasaran, Bu, gimana namanya bapak gitu kan? Sebenarnya ya bapak gimana gitu. Ini yang berimanya ya saya dan kita semua berimanya. Istri bilang bapak nggak pernah mikir sholat. Pokoknya setiap azan itu kayak seger. Mau apapun itu, mau tidak kayak ada acara kondangan, mau ada kerjaan atau apapun, pokoknya sholat itu kayak yang orangnya nggak pernah dia tinggalin. Maksudnya dia mementingin sholat banget di sini. Ya kan Ibnu Qayyim mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya kan lebih besar dari dosa bersihnya. Gitu.
Nah kemudian saya yakin insya Allah ini sih orang soleh kalau itu bahas sholat kalau senang. Udah yakin insya Allah menjaga sholat dia baik. Amin. Nah, kemudian yang kedua kata istrinya itu bapak itu katanya nggak mau kalau ada orang yang berusaha membicarakan orang lain, pokoknya dia nggak mau ini, nggak mau apa namanya, nggak mau gibah, nggak mau ngomongin orang, nggak mau ngomongin orang. Jadi ya bisa jadi dia habisin pahala ya Pak. Bisa jadi dia habisin pahala. Nah itu jadi ketika melihat sesuatu yang janggal, baik dari pandangan atau ucapan, ini kata di sini Pak, dan ini dari ambil di orang, dia bisa meninggal di Madinah di tanah suci hari Jumat di makam disolatkan di Masjid Nabawi, ribuan orang yang nyolatin, kemudian dimakamin di Baqi. Jadi kedua kata istrinya itu dan ini seperti Imam Syafi'i bilang ya, kalau engkau melihat sesuatu yang tidak baik kemudian engkau menutup mulut dan matamu, maka Allah akan menutup aib-aib musuh kita. Kan kita Imam Syafi'i seperti itu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang memang nggak baik gitu kan, tapi kemudian kita tidak ucapkan itu dan kita alihkan pandangan mata kita, maka mudah-mudahan Allah pun menjaga aib kita. Jadi kalau kita tahu aib orang lain, ini kok saya tahu ada bangun masjid ini lah, betul-betul juga dia. Macam-macam lah, kadang di kantor, di RT lah, tingkat RT, tingkat RW, bisa jadi macam-macam aja. Kayaknya kalau nggak ngomong nggak enak ya. Harus ngomong gitu kan. Nah, saya penasaran, makanya saya tanya istrinya. Yang pertama ini suami itu pokoknya dimanapun kata istrinya, itu bapak pokoknya sholat itu udah diusahakan gak mau tinggal di jamaah. Nah kedua itu dia jaga matanya dan jaga lisannya ketika melihat orang itu udah nggak mau di, kalau ada misalnya anak-anaknya atau siapa gitu kayak ngomongin atau udahlah gitu kan, ya kayak dialihkan maksudnya. Ya, bahasa ringan lah, ya, ibunya cerita gitu. Nah kemudian yang ketiga apa ya Pak, kalau bahasa Jawa itu lapang dada itu apa ya? Logo. Iya, logo katanya Bapak itu logo. Nggak ada dengki semua. Jadi kalau ada orang yang kayaknya punya ini, punya itu sih ketemunya dia rezeki. Bisa jadi rezeki itu kan bisa bawa kebaikan, bisa jadi nggak bawa kebaikan juga. Kalaupun dapatnya dari jalan yang halal kan nanti juga bisa cuma karena nasihatin anaknya, nasihatin isinya gitu. Ketika ada, itu Pak punya beli mobil baru. Jadi nggak ada dengki Pak. Nggak ada dengki, nggak ada iri, lapang, nggak ada. Lalu kan ya, soal ibadahnya dijaga, mulutnya dijaga, hatinya dijaga, makanya wajar. Saya pikir ini pantas lah. Madinah, artinya memang dia mungkin yang namanya kulit kita itu kan akan kembali dari asal kita diciptakan. Mungkin memang dia diciptakan dari tanah Baqi, ya kan? Di mana kita dimakamkan, dan di situ memang asal kita, kan seperti itu. Teks dalam dalam ajaran kita, di mana kita dimakamkan, dan di situ memang asal tanah kita, dari asal dari ciptaan kita gitu. Ya kayak tadi ya, ini yang baik lah. Pak Suparto dia dimakamkan ya hari Jumat, disolatkan jadi Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan jadi di Baqi. Ternyata memang keseharian itu menunjukkan bahwa itu pantas dimakamkan di situ. Sholatnya dia tidak pernah tinggalkan, bahkan dia waktu dia usahakan terus, mulutnya dia jaga untuk tidak usil, tidak jahit, tidak digibah ngomong orang, hatinya pun dia lapang.
menerima, nggak ada iri, nggak ada dengki sama orang lain. Ya komplit kok. Nah jadi kita ini kan kata siapa? Ibnu Qayyim. Kita ini kan kalau sudah usia 40 tahun kan sudah launching pertama. Diingetin itu sama Allah, udah 40 tahun sadar. 50 tahun ibaratnya kalau ukuran lari start atau naik kendaraan mau finish itu dikit lagi Pak. Nih finish kita menuju ujungnya itu udah bunyi lonceng kedua kalau usia 50 tahun. Kalau usia dari 60 tahun udah lonceng ketiga udah deket banget. Maka Nabi bilang jarang yang di atas 60 tahun itu panjang gitu. Jadi kalau udah 40 tahun masih nggak mau sholat juga, 50 tahun masih maksiat juga, 60 tahun juga masih macam-macam, ngapain lagi gitu. Ada orang-orang yang husnul khotimah dan kita bisa ambil ibrah pelajarannya seperti. Ini kajian tafsir atau apa? Gak apa-apa ya, kalau recording yang kemarin lah, oleh seperti itu. Saya ambil ibrah pelajaran seperti itu. Ternyata saya temui ringan, ngobrolnya ringan, tapi ternyata nonjok ya, maksudnya masuk ke hati. Luar biasa. Artinya orang kok bisa husnul khotimah meninggal di dalam kondisi ibadah. Dia mau haji, ditempatkan dimakamkannya di tempat yang mulia. Yang kita cita-cita ingin makam berkumpul bersama Rasulullah bersama para sahabat. Kan tadi Pak Imam Qurtubi saya ceritakan, ada orang yang bermimpi anaknya minta kuburnya, makamnya itu dipindahin karena panas. Di sekeliling ini orang-orang yang soleh, kan? Makanya kenapa kita kemudian agar bertemu dengan orang-orang soleh, minimal kalaupun nanti kita meninggal, banyak yang mendoakan kita seperti itu. Pun di kubur juga sama, kita ingin bahwa kubur kita kumpulnya bersama dengan orang-orang soleh. Syukur jamaah Masjid Al-Amin sini ada yang mewakafkan tanah. Ini tanah khusus untuk jamaah yang rajin sholat di Masjid Al-Amin, wakaf masa itu luar biasa. Pahalanya. Jadi kan enak kumpul gitu kan. Di masjidnya kumpul, di kuburnya kumpul, di surganya itu benar-benar kumpul bersama-sama. Amin. Nah, usah saya bosan kita lagi kumpul. Nanti beda kalau berubah lagi gitu. Nah itu, jadi yang pertama saya melihat ada hikmah ketika saya mengantarkan jenazah yang namanya Pak Suprapto itu. Banyak sih Pak sebenarnya, sampai kemarin yang 3 orang hilang itu, sampai yang terakhir ketemu Pak siapa itu orang yang Majalengka itu, yang jenazahnya sampai 2 minggu Pak, 2 pekan gitu. 2 pekan baru ketemu di peti es kan, masya Allah luar biasa. Tapi ada yang satu lagi yang saya tambahkan ya Pak. Ini hikmah yang lainnya lah. Mudah-mudahan tidak dari dan sebagainya. Jadi kloter-kloter tambahan itu tibanya di Madinah, kemudian dia hanya 1 malam di Madinah, harus meninggalkan Madinah dan harus berangkat ke Mekah. Ada beberapa kloter yang karena sudah melewati waktunya nggak bisa berangkat ke Mekah. Teman-teman para seksi ketua sektor anggota saya itu bilang, Pak ini gimana? Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi kontrak dengan hotel itu hanya 1 malam. Kalau nggak bisa, maka dikeluarkan jamaah itu tinggal di jalan, mobilnya nggak ada untuk ngangkut ke Mekah, dan bukan 1-2 orang, tapi kan sekitar 400 orang. Gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, mungkin kita bisa aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita yakin total sama Allah,
dibarengi dengan ikhtiar, Allah pasti kasih jalan. Saya gini Pak, saya yakin bahwa ini yang mengundang Allah. Makanya kan jamaah apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, saya datang untuk menghadiri undangan. Gitu. Yang mengundang jamaah itu kemana siapa? Kemudian Allah. Makanya ucapan kemudiannya labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi undanganmu, saya datang menghadap undanganmu ya Allah. Makanya dalam hati saya senantiasa menanamkan, tidak mungkinlah Allah ini menyanyiakan, menantangkan tamunya. Yang penting kita yakin dan ikhtiar. Di usaha menghubungi wakil menteri sampai Abdurrahman Bijawi, kemudian juga deputinya sampai ketua narkobanya segala macam. Jam 3 itu mohon maaf teman-teman kayak udah skeptis gitu. Pak ini kayaknya nggak bisa jamaah berangkat ke Mekah. Saya datang ke Kementerian Haji, saya datang ke narkoba, saya datang segala macam. Saya bilang macam-macam seterusnya. Akhirnya jam 4 ada keputusan habis maghrib, meskipun udah nggak boleh Pak. Batas maksimal itu jam 5 atau jam 4 harus meninggalkan Madinah. Lewat maghrib nggak boleh. Kita lobby dan kemudian saya bilang, dan itu bukan 1-2 kota, banyak sekali. Saya sampaikan ini ya macam-macam lah, dengan bahasa macam-macam. Kita sampaikan bahwa jam 4 saya panggil semua kepala seksi, ketua sektor, siapkan jamaahnya untuk berangkat habis sholat maghrib pakai ihram langsung. Kok bisa apa-apa? Iya, yang penting yakin bahwa Allah pasti kasih jalan kalau kita ikhtiar. Dan sebenarnya bukan di situ saja, dimanapun, kalaupun kita yakin dimanapun, termasuk kita di Indonesia ini, ikhtiar, innama al-usri yusra. Kalau kita ada masalah atau ada apapun, kalau kita yakin dan ikhtiar serta tawakal kepada Allah, pasti Allah kasih jalan. Dan saya merasakan hikmahnya di situ luar biasa, bahwa Allah pasti bantu kita, pasti Allah tolong kita. Berkali-kali saya nemuin di Mina, berkali-kali di di Madinah, apalagi kalau Madinah mau bilang. Jadi Pak. Nah, jadi itu. Yang pertama tadi Pak Suprapto, istrinya, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, kok bisa sampai saya katakan husnul khotimah disolatkan ribuan orang. Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi ikhtiar sambil kita tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah kasih jalan. Kesulitan apapun pasti Allah kasih jalan keluar. Nah, ini ada juga ya, ada jamaah nggak tahu sih dilalainya dikasih tahu aja orangnya gitu kan. Dia cerita dia di Mekah datang gelombang kedua, dan gelombang kedua kan dari Mekah dulu. Dari Indonesia itu kursi roda nggak bisa jalan. Terus kemudian di Mekah dia sambil musafir jam-jam ke kakinya, baca doa, ya Allah sembuh. Hanya 1 pekan Pak. Di Madinah itu pas sholat di samping saya jalan, dia bilang, Pak saya waktu berangkat naik pesawat itu dari Indonesia itu nggak bisa jalan sama sekali. Di dalamnya pas sholat di Madinah itu di sebelah, kemudian di situ ya kan. Dan sekarang artinya saya berdoa kepada Allah sambil saya usapkan jam-jam ke kaki saya, kemudian Allah nggak tahu kayak bukan mujizat karena dia Allah beri pertolongan sembuh. Artinya kan keyakinan dan doa kita itu sebenarnya ya sangat dekat kan, bahwa Allah itu sangat dekat membantu kita. Jadi kejadian-kejadian yang sepertinya logika kita nggak bisa, tapi ternyata ada ya, dan itu betul bahwa Allah tunjukkan kekuasaan. Jadi kalau doa jangan tanggung-tanggung, yakin aja. Kalau belum dijawab sekarang, pasti nanti akan Allah kasih ijabah. Maksud saya hikmahnya itu dia itu. Ditambah tadi jadi berapa itu? Itu juga kalau diamali itu banyak ya. Jadi yakin doa dengan yang sangat mantap, terbukti dari orang nggak bisa jalan,
dia minta sama Allah total sampai Madinah itu dia udah ke Masjid Nabawi nggak pakai kursi roda lagi. Padahal dianterinnya dari Indonesia itu nggak jangankan untuk keluar dari kursi roda, berdiri dia jalan berdiri aja nggak bisa. Tapi Allah tunjukkan ternyata dia bisa sampai sehat. Jadi sakit apapun, masalah apapun, kalau kita doa pasti Allah berikan jalan keluar. Jadi mulai tafsirnya Isya. Gak apa-apa ya, oleh-oleh Saudi aja lah. Oleh-oleh Saudi tapi ya, oleh-olehnya ngasih kurma, ngasih zam-zam gitu lah. Tapi ngasih pelajaran gitu. Ya kita ambil hikmah. Jadi Pak Tabiru jadi mengambil iktibar, mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu ini apa yang kita lalui prosesnya untuk menjadi hikmah untuk terus menambahkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi tadi saya meneruskan yang tadi ini agar membatalkan agar salah saya baca satu ayat aja ya. Satu ayat ini udah buka kitabnya ini, kalau dari buka tadi malahnya sekarang ini mempublikasi gitu kan. Saya buka baca ayat 100 ayat 18 Allah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan ada nyambung dengan tadi yang saya sampaikan sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna wal ladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an aw mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah mengabarkan Ikhbir ta'ala Allah mengabarkan tentang orang yang merespon. Istajabu itu artinya merespon. Atau Allah wa Rasulullah wa anqadu bi qawlihi wa sadaqu. Artinya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia tunduk terhadap perintah Allah dan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Apa kata Allah? Falahum al-husna, maka mereka akan mendapatkan al-husna wa huwa al-jazaa'ul hasan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Artinya bahwa orang siapapun dia, ketika dia merespon, ketika dia menjalankan perintah Allah, maka Allah akan berikan balasan dengan balasan yang terbaik. Tapi apa kata Allah? Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang yang dia punya bermacam-macam kekayaan yang dia miliki, mobilnya mungkin puluhan belasan, rumahnya mungkin berapa gitu, tanahnya mungkin ratusan hektar, tapi kemudian hartanya itu dia gunakan untuk menembus dari siksa saat dia sudah berada di dalam kubur. Apa kata Allah? Laftadawi, maka nggak akan bisa. Jadi kalau seseorang punya harta kekayaan yang kekayaannya tersebut hanya untuk dibanggakan dan kemudian saat dia meninggal dia bilang ya Allah itu harta saya banyak banget di dunia, tapi kemudian dia tidak gunakan untuk kebaikan, maka nggak akan bisa. Artinya dia hanya stajibu orang yang nggak merespon panggilan Allah, enggak menjalankan perintah Allah. Ini kita kembali lagi ke contohnya kita di Pak Suprapto, mudah-mudahan kita usnuzul dan saya usnuzul dan beliau Allah SWT. Jadi kalau orang yang merespon panggilan Allah kayak tadi dipanggil sholat cepat segera gitu. Allah larang untuk dibawa orang ditinggalkan gitu. Allah perintahkan atau Allah Rasulullah anjurkan untuk sholat berjamaah dia cepat gitu kan. Maka di Rabbihul Husna, maka dia akan dapat balasan yang terbaik gitu kan. Al-Hasan, balasan yang terbaik gitu kan. Tetapi orang yang nggak merespon, nggak menjalankan perintah Allah, apa kata Allah? Dalam usul bisa bahwa jahannam, mereka akan mendapatkan hisab yang jelek dan tempat kembali jahannam. Mau bisa melihat itu sejelek dari tempat kembali. Nanti kita pilih Pak, mau kemana ini?
Tadi saya sampaikan, ini udah ada launching nih Pak kita. Saya yakin di sini rata-rata udah ada 40 ya Pak. Kayaknya lebih senior dari saya. Saya juga 46 apa mungkin ada yang dari 50 ya. Ada yang pensiun Pak? Kalau udah pensiun ya. Jadi udah banyak launching gitu kan. Launching udah banyak gitu kan. Jadi di ayat ini Allah kasih gambaran orang yang merespon menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya orang yang nggak merespon perintah Allah, nggak meninggalkan larangan Allah, maka lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa tabalina. Nanti pertanyaan sekarang bagaimana caranya agar kita bisa termasuk orang yang mendapatkan kebaikan? Gimana caranya? Agar kita istiqomah. Kan di masjid ini kan enak ingetin gitu kan. Entar keluar dari masjid Pak, lihat aja di kira sebentar. Kadang-kadang nggak sebentar, jam 10 masih tanggung lah ntar acaranya jam 11 sampai jam 12 gitu kan. Akhirnya nggak sholat tahajud gitu kan. Nah, jadi sekarang tanya bagaimana agar kita termasuk orang yang terus mendapatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan sampai akhirnya kita juga termasuk orang yang husnul khotimah. Gimana caranya? Berjamaah. Ya, kalau udah tahu berjamaah. Jadi jangan tinggalkan berkumpul dengan orang soleh. Jadi sering-sering silaturahmi dengan orang-orang soleh, sering-sering banyak bertemu dengan orang-orang soleh. Dan kata Nabi Pak, 40 aja orang yang mensolatkan kita itu orang-orang soleh kita akan cepat bebas dari sisa kubur. Jadi kalau berteman, kenalan Pak gitu. Nanti kalau saya meninggal kau datang ya, gitu juga. Intinya bertemu sendiri Pak. Jadi kalau caranya ya bukan saya menganjurkan untuk pilih teman, enggak maksudnya ya yang diseriuskan orang yang kalau kita mengirim akan baik kita. Kenapa? Karena yang menyelamatkan seseorang atau jenazah di kubur yang paling utama, yang paling mudah biasanya apa? Doa. Doa dari anak, doa dari keluarga, termasuk doa dari muslim. Kan jelas ayat Al-Qur'annya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni saya dan juga ampuni saudara-saudara saya yang sudah meninggal dunia yang mereka dalam kondisi beriman. Sabaquna bil iman, orang yang sadik, orang yang dahulu meninggal. Makanya salah satu rukun khutbah saat khotib naik mimbar apa? Mendoakan orang-orang muslim gitu kan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah gitu. Dibaca ya kan. Amin, kita aminkan dikabulkan oleh Allah saudara kita yang dikubur, kemudian diringankan sisa kuburnya, dicabut dosanya satu. Nah, dari doa yang kamu dikurangi dosanya. Cuma dikurangi dosanya gitu kan. Lama-lama masuk ke alam rohnya, dibangkitkan oleh Allah. Tadinya dosanya 500.000, setiap hari berkurang satu, padahal pahalanya cuma 300.000, masih berat dosanya sebenarnya. Tapi dosanya terus kurang, pahalanya banyak. Apa? Pahalanya saya bermawazinu, pahalanya lebih banyak karena dosanya terus berkurang, maka dia masuk surga. Itu akibat bertemu dengan orang soleh dan kemudian minta pada Allah agar diampuni saudara muslim. Nah, jadi yang pertama apa? Agar kita istiqomah, termasuk istajabu bi rabbih dan mendapatkan al-husna, maka sering dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Komunitas orang soleh. Dan Pak Ustaz Hidayat itu semua minta saat namanya Fadul Salama. Ustaz Hidayat saya juga baru, saya juga sering maksiat kepada
Tapi dilarang juga jalan jalan juga sih ke rumah. Pas saat ini juga datang ke rumah paling nganterin lagi kurban kan sering ada. Lebarannya juga ada. Padahal sering pulang lagi nggak datang mereka banyak jam-jam doang sih. Jadi kalau intinya yang pertama cari atau bertemu dengan orang soleh, ada istiqomah. Jadi komunitas orang soleh. Saya juga masih perlu diingatkan, Pak. Sampai saya juga gabung, ada bergabung. Kalau bisa lihat ya, saya mau izin, Pak. Saya masuk laporan grup orders. Karena juga belum sekolah ini baca Al-Quran satu hari satu juz. Nggak apa-apa. Jadi ada yang mengingatkan kita. Jadi ada yang mengingatkan kita. Jadi ada misalnya komunitas yang baca Al-Quran satu hari satu juz. Ada komunitas tahajud, ini kita sholat tahajud. Ada komunitas yang hafal Quran. Ada Pak yang sekolah Al-Quran hafalan gitu kan. Macam-macam gitu. Nggak apa-apa. Kita cari kelompok orang-orang yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusin dulu. HP kalau lemah, baterainya itu dia Pak. Dicas. Iman kita kalau lemah itu ya Pak ya. Dicas. Ngecasnya itu di mana? Majlis ilmu. Rodo jadi jannah. Jadi kalau kita mau kata Rasul, kalau kalian lewat di tamannya surga, maka gabung. Karena disitulah tempat kalian untuk menguatkan iman kalian. Iman itu lemahnya ketika dia terus maksiat. Dan apa namanya? Kalau sudah nggak rasa lagi dia berbuat maksiat. Kalau udah nggak merasa bahwasannya atau melakukan kebaikan itu sudah berharap, rasanya di situ udah baterai imannya. Iya, tahajud ini udah biasa dan ibadah tahajud itu tahajud ini udah biasa. Nggak ada masalah lagi. Kemudian baca Al-Quran kayaknya berat segala macam. Kemudian macam-macam itu biasanya imannya sudah. Kalau iman ketika seseorang melakukan maksiat itu sudah nggak ada rasa lagi takut kepada Allah, di situ sudah. Dan itu salah satu cara untuk membangkitkan selain bertemu dengan orang-orang soleh agar istajab ini apa? Dengan cara hadir di majlis ilmu. Kalaupun misalnya majlis ilmunya kita uzur misalnya karena sakit dan sebagainya, kan sekarang sudah banyak Pak media ya. Sambil nyetir mobil kita kan bisa juga entah kita rekam, entah kemudian kita pakai streaming dan sebagainya, tausiah dari ustaz-ustaz sambil dengerin awalnya sambil jalan dan nyetel lagu ya ngantuk katanya akhirnya kemudian bawa mobil sambil nyetel lagu macam-macam kan jadi ini padahal kan bisa sambil dengerin kajian juga Pak. Saya juga kalau sambil bawa mobil kadang ya sempat rekam siapa gitu kan meskipun mungkin sebenarnya materinya udah tahu gitu. Makanya itu kita udah ngerti, tapi kemudian untuk menguatkan iman ada yang mengingatkan kita, yang maka kita dengarkan juga kajian-kajian. Jadi ketiga, agar istajab ini bagaimana caranya? Ini masih datang, ada masuk. Boleh satu lagi. Apa yang ketiga? Pak, kalau badan kita sakit, kepala pusing misalnya, badan kita enak, biasanya ngapain? Minum obat ya. Jadi kita paksa minum obat agar badan kita sehat. Lah ibadah juga sama. Kalau kita udah mulai malas ibadah, kalau kita kayaknya udah ringan melakukan maksiat, maka paksa itu untuk ibadah. Paksa untuk tobat gitu kan. Paksa untuk nangis kepada Allah. Awalnya mungkin gak enak, tapi lama-lama enak gitu. Paksain aja terus, paksain sholat jamaah, paksain sholat sunnah dan sebagainya, paksain baca Al-Quran, paksain sedekah, paksain puasa. Suku bisa Senin Kemis, tambah lagi puasa ayam bibit, apalagi kalau puasa Daud Pak, cakap.
Mudah-mudahan saya dari mengamalkan juga ya, puasa Daud. Ini puasa besok enggak, terus puasa lagi enggak, puasa lagi enggak seperti itu. Maka insya Allah akan menyakiti kita paksa untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan kita termasuk istajah beliau ini. Kita akan masuk orang yang merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti Pak, tiga dia agar kita termasuk istajah beliau ini surah Allah ayat yang ke-18. Sebenarnya ayat ini mau saya kaji sampai ayat 24 Pak. Tadi di setelah banyak tamu, kebetulan pekan depan anak saya juga berangkat gitu. Jadi ada beberapa keluarga yang datang, saya suruh baca juga ini kayaknya nanti udah isi kajian ini gitu. Mohon doanya juga ya Pak, saya mohon keikhlasan Bapak juga agar dijaga gitu kan. Nah, saya pekan depan insya Allah mau ke Iran, dia nanti kuliah di sana. Saya tanya kenapa nggak ke Mesir gitu. Nggak mau ikutin Nabi dari Mesir. Ada banyak dari maunya juga dari Allah, mohon keikhlasan doa Allah juga. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dijaga kemuliaan dan dapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 24 tadi rencana kajiannya saya ini, tapi baru satu ayat ya Pak, tafsir. Tapi mudah-mudahan bisa memiliki pelajaran dari ya Pak. Di Madinah itu bagaimana Pak Suprato meninggal dunia, bukan Pak Suprato bunuh tiara ya. Kebetulan namanya sama ya. Istrinya cerita bisa seperti itu karena tadi dia menjaga sholat, dia tidak pernah tinggalkan dan tepat di waktu selalu berjamaah. Dia juga mulutnya tidak usir dan sebagainya. Dia juga menjaga hatinya tetap lapang dada. Ditambah tadi keyakinan kepada Allah dengan total, ditambah dengan ikhtiar pas alokasi jalan kedua di empat yang keempat, ditambah tadi 3 lagi. Nah jadi banyak Pak, 7 deh. Kita cari teman-teman orang yang baik agar kita istiqomah, usahakan hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau tidak sempat hadir, maka usahakan di rumah kah, di mobil kah, dijalankan. Kita terus dengarkan tausiah, menguatkan keimanan kita. Nah yang ketiga adalah kita terus berusaha memaksakan diri kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini ada 7 ya Pak. Hikmah mudah-mudahan bisa kita laksanakan, kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Cukup ya. Nah, baik, demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf misalnya ada yang kurang berkenan atau saya lebih banyak cerita tentang diri sendiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi tidak ada lain niatnya. Demi Allah saya kepada Bapak-Bapak, mudah-mudahan ini menjadi pintu hidayah dan juga menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.